melihat tentang kebencian Allah ini seharusnya kita memahami karena Allah yang mengasihi kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena kasihnya itulah, maka Allah menginginkan, atau Allah sudah menyelamatkan kita, dan Allah tidak menginginkan kita yang diselamatkan itu jatuh dalam berbagai-bagai hal. Hari ini kita berbincang secara khusus tentang kesombongan. Allah membenci kesombongan. Kenapa? Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejahatan. Saya mau sampaikan kepada kita semuanya, Allah tidak menginginkan kita jatuh. Oleh Allah saja untuk menunjukkan kasihnya telah rela Yesus mati di salib. Alangkah tidak masuk akal kalau Allah mengizinkan manusia jatuh ke dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah. Dalam kasus ini atau dalam bahasan kita hari ini adalah kesombongan. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan kita ini jatuh. Karena kesombongan itu mendahului kejatuhan. Yang jadi persoalan kan begini, sombong itu kan tidak mengenal status sosial, Bapak Ibu. Orang kaya banyak yang sombong, orang miskin pun ada yang sombong. Raja-raja biasa sombong, bangsawan pun sombong, tetapi hamba-hamba pun juga bisa sombong. Jadi sekali lagi kesombongan tidak mengenal status sosial. Dan kesombongan kan sulit dideteksi. Ini bukan soal harta, Pak. Kalau saudara ngobrol dengan orang-orang yang punya duit, dia berkata belanja dalam sehari habis sekian juta, pergi berkeliling dunia, itu sudah biasa dan bukan kesombongan, karena memang seperti itu. Tapi bagi kita orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, kita menganggap orang itu sombong. Jadi kesombongan itu bukan sesuatu yang dapat dideteksi pada awalnya. Sebab itu dalam 10 perintah Allah bahkan kan tidak ada perkataan jangan kamu sombong, kan tidak ada. Jangan kamu membunuh, jangan kamu berzina, jangan kamu mencuri, jangan menginginkan milik orang lain. Jelas indikatornya. Tetapi kesombongan kan sulit untuk kita dapat pahami. Oleh sebab itulah ada orang yang berkata begini, kesombongan itu adalah seseorang yang tidak dapat membuktikan omongannya. Dan itu indikasi yang paling gampang. Allah membenci kesombongan. Amsal pasal 6 ayat 16 sampai dengan 19 berkata seperti ini. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian baginya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Lihat, kesombongan itu efeknya sangat besar dan kadang-kadang kita tidak pahami itu. Dulu saudara tentu waktu kecil ingat begini. Dulu kita waktu kecil kan kalau berantem dengan teman kan kita ngomong begini, nanti tak kasih tahu sama omku kan polisi. Nah temenmu kan ngomong, oh iya nanti tak kasih tahu juga sama omku juga. Omku kan tentara, padahal polisi atau tentara kan bukan jabatan paman-paman kita. Tapi kita menyombongkan sesuatu, dari kecil sudah belajar sombong. Dan secara tidak sadar kemudian kesombongan itu terus menerus dan itu sulit untuk diidentifikasi. Yang ngerti sebenarnya sombong itu saya dan saudara dengan Tuhan sendiri. Orang lain kadang-kadang memiliki pandangan sesuai dengan apa yang mereka pahami. Amsal 21 ayat yang 4, kenapa Allah membenci kesombongan? Karena kesombongan itu pelita orang fasik. Saya dan saudara kan beda. Mazmur berkata, Mazmur pasal yang 119 ayat 105 kan berkata, pelita kita kan firman Tuhan. Tapi pelitanya orang fasik kan kesombongan. Rasanya kalau memperlihatkan sesuatu yang lebih kepada orang lain itu kan merupakan kebanggaan. Dan ini Amsal pasal yang ke-6 tadi memberikan sebuah
hal yang panjang, bahkan kesombongan itu bisa merusak persaudaraan. Karena apa? Karena kesombongan itu kan berbicara tentang harga diri. Oleh sebab itulah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjauhi kesombongan, karena orang yang sombong itu minimal lupa. Ada 3 hal. Yang pertama, lupa pada diri sendiri. Yaitu lupa dari mana dia berasal, dan lupa kemana kita akan pergi. Lupa bahwa kita tidak memiliki kuasa atas hidup kita. Dan karena kesombongan itu akan membuat kita melakukan segala sesuatu yang seharusnya baik, benar, tulus, kita tidak melakukan dengan tulus. Karena apa? Karena harga diri kita, Pak. Begini loh, orang yang sombong itu kelihatannya nolong orang, tapi kan tidak dikerjakan dengan tulus, ada pamrihnya. Orang berkata, aku melayani Tuhan tanpa dibayar, aku melayani Tuhan tanpa mengharapkan dijemput sama sana sini. Tetapi pada dasarnya kita sedang mengatakan, nih loh, aku bisa melayani Tuhan dengan caraku seperti ini. Pak, itu kesombongan. Saudara bisa nolong orang, tetapi dengan ketika tidak tulus, saudara bisa ngomong sama orang lain, tuh kalau tidak aku yang nolong siapa lagi. Kesombongan itu berbahaya bagi kita. Dan yang bisa mengidentifikasi sekali lagi, kita sendiri dengan Tuhan. Tapi sayangnya, kadang-kadang kita memiliki sebuah asumsi, orang yang begitu itu sombong tuh. Padahal sekali lagi belum tentu, karena kesombongan tidak dapat kita identifikasi dengan baik dan indikatornya pun tidak jelas. Sehingga sekali lagi, perintah Allah dalam 10 perintah Allah tidak pernah berkata, jangan kamu sombong. Ini penting. Nah mari saya mengajak kepada kita semuanya Bapak Ibu untuk melakukan segala sesuatu dengan tulus. Karena itu menunjukkan saudara rendah hati di hadapan Tuhan. Selain lupa pada diri sendiri, orang seperti ini juga lupa pada orang lain. Lupa pada posisi dan eksistensi orang lain. Karena kesombongan itu kemudian menghapus kebaikan orang-orang kepada saudara. Saudara bahkan berpikir saya juga mampu melakukan itu. Tanpa pertolonganmu pun sebenarnya aku mampu. Sehingga kemudian kita menafikan kebaikan orang lain atas kita. Pak, ketika kita memiliki kesombongan, maka kita berpikir orang lain lakukan segala sesuatu untuk kita itu wajar-wajar saja. Padahal kalau kita mengerti bahwa orang lain lakukan itu karena mengasihi Tuhan, maka kita tidak dapat membanggakan diri kita sendiri. Yang ketiga, kita lupa kepada Tuhan. Lupa bahwa Tuhanlah yang memegang eksistensi dan kuasa atas diri kita. Karena kesombongan membuat seseorang tidak menghargai anugerah. Orang yang sombong menganggap semua karena usahanya, karena perbuatannya, kekuatannya, kepinterannya, kekayaannya, kebaikan dirinya sendiri. Ia lupa bahwa segala sesuatu itu adalah kasih karunia Tuhan. Dosen saya, Pendeta Jonathan Trisna, pernah memberikan sebuah pemahaman bagi kami, mahasiswa teologi, sangat sederhana. Beliau bilang begini, kita bisa menggerakkan jari ini saja. Kalau bukan anugerah Tuhan, kita tidak bisa menggerakkan jari. Coba bayangkan kalau Tuhan tiba-tiba membuat otot-otot saudara tegang, jari saudara tidak bisa digerakkan. Saudara mau berobat kemanapun, rasa-rasanya sia-sia. Sehingga kalau kita ngerti hal itu, kita bernafas hari ini pun, itu karena anugerah Tuhan. Pandemi yang baru saja, yang saat ini kita sedang hadapi kan membuktikan itu. Orang-orang yang memiliki harta banyak sekalipun ketika Tuhan berkata, nah nih tak kasih COVID-19, tidak bisa berbuat apa-apa kok. Bahkan kalau kita lihat sekarang kan COVID-19 atau penderita COVID-19 dianggap sebagai penjahat, Pak. Di sini tidak diterima, di sono tidak diterima, di sini diasingkan, di sono dimarginalkan. Itu kondisinya, padahal mereka sebelumnya dihormati. Bahkan beberapa pendeta yang menjadi korban COVID-19 itu dikuburnya juga seperti penguburan para orang-orang yang tidak berharga, dikuburkan begitu saja tanpa dihadiri oleh rekan, kerabat, dan lain sebagainya. Kita lihat, ternyata kalau bukan anugerah Tuhan, kita tidak memiliki sesuatu yang dapat kita banggakan. Nah kemudian, kesombongan juga menghapus semua kebaikan yang Tuhan berikan.
Apa yang dikatakan oleh orang Farisi ketika dia berkata begini, aku berpuasa 2 kali seminggu, memberi 1/10 dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia melakukan kegiatan dan dia layak untuk menerima apa yang saat itu dia terima. Bukankah ini juga yang sedang kita kerjakan? Pelayan-pelayan Tuhan, dengar. Saudara seringkali membanggakan aku sudah melayani Tuhan. Saudara ngasih perpuluhan, dengar. Saudara membanggakan aku sudah ngasih perpuluhan ini, itu. Jadi kalau diberkati Tuhan, itu wajar. Saya mau sampaikan kepada kita semuanya. Orang Farisi justru kemudian ditundukkan oleh Tuhan. Ingat, segala kebaikan jika dikerjakan dengan kesombongan, itu sesungguhnya sia-sia. Makanya Tuhan ngomong, aku benci dengan kejahatan. Aku benci dengan kesombongan. Dengan mata yang sombong. Dengan hati yang sombong. Tuhan benci. Bahkan kalau kita baca dalam Amos pasal 6 ayat 8 ngomong begini. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Demikian firman Tuhan. Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub. Dan benci kepada purinya, aku akan menyerahkan kota serta isinya. Perhatikan, Tuhan dalam kitab Amos pasal 6 ayat 8 bukan lagi ngomong benci kepada kecongkakan Yakub, tapi ngomong keji. Rasanya benci dengan keji itu beda. Keji itu levelnya di atas benci. Contohnya begini, orang bisa membunuh karena benci. Kita ingat peristiwa sianida kemarin itu kan membunuh dengan cara perlahan-lahan, lalu kemudian dia mati. Tetapi kalau kita dengar berita telah terjadi pembunuhan secara keji, apalagi mutilasi, itu biasanya didasari karena benci. Jadi tingkat kebencian Allah kepada kesombongan, itu Alkitab mencatat di atas level benci, tapi juga keji. Tidak suka sama sekali. Wah, ini luar biasa kalau ketika saya baca kitab Amos ini, Tuhan bahkan ngomongnya begitu. Keji loh saudara. Sebab orang bisa membunuh karena benci, tapi kalau orang membunuh secara keji itu pasti karena kebencian. Jadi kalau saudara memiliki kesombongan, saudara bisa melakukan hal kekejian seperti ini. Dan itu juga menjadi kekejian bagi Tuhan. Mengapa saudara? Karena dasarnya jelas. Yohanes pasal 3 ayat 16 yang sudah kita baca, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Demi kita bisa hidup kekal, Allah turun ke dunia. Demi kita bisa menikmati hidup kekal, Kristus rela disalibkan, menderita sedemikian rupa. Lah, kalau kita sudah diselamatkan, kemudian kita jatuh ke dalam kesombongan. Kesombongan mendahului kehancuran. Sementara Allah menginginkan kita masuk dalam kekristenan, lalu terima berkat. Loh, kok terima kehancuran? Makanya Allah ngomong, aku benci, aku keji dengan kesombongan. Tidak menginginkan orang yang percaya Tuhan itu mengalami kekejian. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, Allah tidak menginginkan kita mengalami kejatuhan. Sehingga sangat keras untuk orang-orang yang sombong. Sebab itu, lawan kata dari kesombongan kan kerendahan hati. Kerendahan hati dalam bahasa Latin memakai kata humilitas. Kata ini berasal dari kata humus. Kalau saya ngomong humus, saudara langsung tahu itu tanah, Pak. Tanah yang subur itu humus itu. Artinya ketika bahasa Latin memakai kata humilitas, kita diizinkan Allah, diinginkan Allah untuk memiliki sebuah kerendahan serendah-rendahnya karena Allah ingin memberkati kita. Seseorang yang mau merendahkan hati adalah mereka yang menyadari asal-usulnya. Dari mana kita berasal? Dari tanah, Pak. Bahkan Kejadian kan ngomong edas. Memakai kata itu, edas. Sebutir debu. Sebutir debu itu apa sih, Pak? Nggak memiliki arti. Saudara, ruangan sebersih apapun tetap aja itu namanya debu. Dan debu itu kadang-kadang nggak dicari, nggak dibutuhkan, Pak. Tetapi Tuhan yang mengasihi kita, karena pengenalan
karena kasih Tuhan kepada kita, maka kemudian menjadikan yang sebutir debu itu loh Pak, menjadi manusia seperti saya hari ini, seperti saudara yang bernafas, yang bisa cari duit, yang bisa menghasilkan kekayaan, yang bisa membahagiakan banyak orang, yang membuat hartamu bisa saudara bagi-bagi karena saudara mengenali dirimu bahwa saudara adalah orang yang seharusnya memuliakan Allah karena kita ini hanya sebutir debu. Kan jadi lucu kalau kita merasa bahwa kita merasa hebat, kita merasa kuat, padahal Tuhan berkata kamu hanya sebutir debu. Dan karena kasih itulah kemudian kita bisa mengenali diri kita sendiri. Karena perendahan hati, pengendalian diri, kerendahan hati itulah kemudian yang membuat kita bisa diberkati oleh Tuhan. Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat. Yang kuat bukan saudara Pak. Yang kuat itu Tuhan. Nah, Alkitab melanjutkan perkataan begini. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi kalau kita merendahkan diri di bawah tangan yang kuat, kembali kita tidak lupa kepada pengenalan kita akan Allah, kita tidak lupa akan Tuhan, maka pada saatnya, enggak saat itu juga, pada saatnya Tuhan akan meninggikan saudara. Ini kan destiny kita, ini kan panggilan kita. Bukan untuk terima kejatuhan, tetapi untuk terima berkat. Bukan untuk terima kerusakan, tetapi untuk terima kebaikan. Bukan untuk direndahkan, karena Tuhan benci dengan orang yang congkak. Bukan untuk direndahkan, tetapi untuk ditinggikan. Tetapi sekali lagi ada catatan di situ, pada waktunya. Sehingga kalau kita menyadari waktu bagi Tuhan kan ada kata kronos dan ada kata kairos. Kita mengenal kata ini dengan kata kairos. Maksudnya apa? Ada waktu Tuhan yang harus kita cari bukan berdasarkan urutan waktu. Sebab itu berkali-kali saya sampaikan kepada kita semuanya, ibadahlah dengan baik. Karena kata ibadah itu mengatakan pemaksimalan potensi tubuh. Ada waktu Tuhan, saudara memaksimalkan potensi, terus belajar, ketemu, saudara sukses. Waktunya Tuhan, saudara tidak belajar, tidak pernah ketemu Pak, saudara sulit untuk sukses. Saudara sudah belajar, tetapi belum waktu Tuhan, juga tidak akan pernah ketemu. Waktu Tuhan kapan? Itu yang menjadi rahasia Tuhan. Yuk kita merendahkan hati kita terus-menerus agar kita tidak lupa siapa diri kita. COVID-19 sudah membuktikan Pak, kita yang kadang-kadang melupakan eksistensi diri kita, kita menganggap kita orang hebat pun juga pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan anak-anak kecil kalau kita tanya, kenapa kamu nggak main, takut sama corona? Anak kecil saja sudah tahu Pak. Dan kita tidak melupakan eksistensi orang lain yang menjadi pendukung kita, menjadi orang-orang yang dipersiapkan untuk kita layani. Kita juga tidak melupakan Tuhan, karena kita memiliki kerendahan hati. Seorang tokoh gereja Andrew Murray juga menjelaskan bahwa sifat rendah hati yang bergantung kepada Allah adalah dasar dari segala berkat yang sejati. Sekali lagi, sifat rendah hati yang bergantung kepada Allah adalah dasar dari segala berkat yang sejati. Sebab itu Tuhan pernah berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah, tidak menambahinya. Dalam bahasa aslinya sebenarnya tertulisnya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, dan Allah tidak menambahi dengan susah payah. Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita semuanya, kalau saudara dapat mau menikmati berkat yang sejati dari Tuhan, jauhkan kesombongan. Tidak ada gunanya bagi saudara. Tidak ada gunanya. Kalau Tuhan mau ambil nafasmu hari ini, tiba-tiba hilang kok Pak. Saudara, sekali lagi, ini otot-ototmu mau dibuat kaku sama Tuhan, tiba-tiba saudara nggak bisa gerakkan jarimu kok. Tetapi ketika kita melakukan dengan kerendahan hati, sekali lagi, berkat yang sejati siap untuk kita terima. Selamat berjuang dengan kesombongan, karena kesombongan ini merupakan pergumulan setiap kita. Karena siapapun kita ini lebih senang dipuji dibanding dengan dicaci. Makanya tidak heran kita seringkali merasa bangga dengan sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita banggakan. Sekali lagi, kesombongan merupakan pergumulan setiap
setiap kita, mulai dari anak-anak sampai dengan kita yang dewasa. Kami hamba-hamba Tuhan pun juga harus belajar untuk menundukkan diri. Karena ketika kami hamba Tuhan dipakai Tuhan, ada orang yang senang dengan khotbahnya, rasanya kemudian ngomong, Pak terima kasih, itu juga sudah menjadi kadang-kadang ketidaktulusan kami dalam melakukan pelayanan kami. Ketika kita berdoa orang lain sembuh, kemudian dia berkata, Pak terima kasih sudah sembuh karena berkat doa Bapak, kita merasa tuh kan, karena doaku dia sembuh. Coba kalau pendeta lain belum tentu sembuh. Itu menjadi pergumulan siapapun kita. Dan bukankah kesombongan merupakan pangkal dosa? Iblis jatuh dalam dosa karena apa? Sombong. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena apa? Sudah mendapatkan anugerah, tapi masih ingin seperti Allah. Dan banyak hal yang lain, termasuk manusia Babel, itu juga jatuh karena kesalahannya. Baik, selamat berjuang sekali lagi dalam untuk mengatasi kesombongan. Dengan cara bagaimana? Rendah